Hai semuanya, perkenalkan kami kelompok 1 dari Sejarah Indo yang beranggotakan 1. Muhammad Sandi Nurpambudi. 2. Ada Ika Galuh Cahya Rufika. Yang ketiga ada Nadia Syahida Auliaul Haq. Yang keempat ada Sylvia Rizka Fitriana. Yang kelima ada Ramadila Putri Tumaknina. Dan anggota yang terakhir yaitu Ratna Lailatul Hanifah. Penemuan teknologi mesin uap pada tahun 1784 membuka lembaran baru peradaban era modern. Benda ciptaan James Watt ini salah satunya diterapkan pada moda transportasi darat kereta api. Penggunaan lokomotif bertenaga uap berhasil mendorong percepatan ekonomi yang ditandai dengan peristiwa revolusi industri di Inggris. Kereta yang digerakkan dengan turbin energi uap masuk ke Indonesia pada masa kolonial. Di periode tahun 1900 hingga 1920, pemerintahan Hindia Belanda gencar membangun infrastruktur kereta untuk meningkatkan industri gula, salah satunya di kawasan Kediri, Jawa Timur. Berwarna putih pudar, dua menara itu masih berdiri kokoh di antara ladang-ladang tebu. Keduanya mempunyai konstruksi berbeda meskipun berdekatan. Bangunan di sebelah utara didesain ramping dengan tinggi sekitar 20 meter mirip menara masjid. Sedangkan satunya berukuran pendek dengan diameter lebih lebar menyerupai jamur. Atap kedua menara terbuat dari besi tipis berwarna coklat tua akibat berkarat. Masyarakat sekitar biasa mengenal bangunan itu dengan sebutan tempat minum kereta. Tepat di sebelah timur menara terdapat sumur dan ruangan kecil untuk menaruh pompa air. Di bagian tubuh dan bawah gedung masih menempel potongan-potongan pipa berbagai ukuran. Bentuknya yang menjulang berfungsi memudahkan pengisian air ke dalam ketel uap kereta api. Ketersediaan air memang menjadi unsur penting pada mesin-mesin uap. Ratusan liter air yang direbus sampai mendidih kemudian menghasilkan energi bertekanan kuat. Hasil dari dorongan uap itulah yang menggerakkan rangkaian piston untuk memutar roda lokomotif. Sedangkan bahan bakar merebus air mengandalkan kayu jati dan batu bara. Kedua benda itu dimasukkan melalui lubang tungku yang terletak di kabin masinis. Asap hasil pembakaran akan dikeluarkan melalui pipa menuju ujung depan kereta yang berada jauh dari ruangan juru kemudi kereta. Masyarakat Kediri mengenal kereta uap ini dengan sepur trutuk dan juga yang menyebutnya sepur klutuk. Selain tebu, lori yang ditarik lokomotif uap dimanfaatkan mengangkut bahan-bahan pangan seperti padi, singkong, dan jagung. Bahkan kereta dengan kecepatan maksimal 20 km per jam itu juga mengantarkan penumpang. Secara administratif, menara tersebut terletak di dalam komplek gudang quality control pabrik gula Ngadirejo. Di era sebelum kemerdekaan hingga akhir tahun 1980-an, bangunan itu merupakan bagian penting dari komoditas gula pabrik gula Ngadirejo. Keberadaannya menjadi titik transit bagi sepur angkutan tebu di perkebunan Kediri Selatan, misalnya daerah Kandat, Butuh, Jimbon, Sambi, Ngadiluwe, Kras, dan Pelosok Klaten. Meskipun menara Watenton kini sudah tidak terpakai, sejumlah gedung sekitarnya masih difungsikan. Selain gudang pengawasan, bangunan itu dimanfaatkan sebagai perkantoran pabrik gula Ngadirejo. Gedung-gedung yang berdiri di lahan seluas 1 hektar itu semuanya berjadikan arsitektur kolonial. Setiap pabrik dilengkapi jalur rel lori angkutan yang menghubungkan perkebunan tebu ke lokasi produksi. Sayangnya, dari 11 pabrik hanya ada 3 yang masih berproduksi sampai sekarang, antara lain pabrik gula Merican, pabrik gula Pesantren, dan pabrik gula Ngadirejo. Meski sudah seabad berlalu, jejak-jejak kekayaan industri gula di Kediri masih bisa dijumpai hingga kini, baik itu berupa dokumen foto maupun tinggalan fisik seperti infrastruktur jalur kereta dan sejumlah bangunan bekas pabrik gula.
Salah satu heritage yang sampai sekarang terjaga keasliannya yaitu menara berarsitektur kolonial di belakang kantor Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Menara itu sering dijadikan spot foto karena sangat eksotik dan instagramable. Anak-anak muda dari desa Kandat dan wilayah lain di Kediri kerap menyambangi gedung ini di pagi hari dan sore hari. Dan Basito, musisi beraliran reggae, juga memanfaatkan bangunan tersebut dalam pembuatan video klip lagu terbarunya berjudul Maido. Gedung peninggalan Belanda tersebut ternyata masih menyisakan misteri. Beberapa sisi bangunan belum banyak dieksplorasi. Salah satunya keberadaan terowongan yang diduga sebagai bunker. Kawasan heritage di Kediri Selatan layak dilestarikan. Jika peninggalan tersebut dipelihara dengan baik, akan memperkaya khasanah pengetahuan tentang peradaban Kediri. Sehingga kejayaan industri tebu dengan kereta uap menjadi catatan penting dalam sejarah dan bisa dipelajari dari generasi ke generasi. Keberadaan menara tempat minum kereta uap itu sekaligus membuka tabir sejarah. Misalnya, tentang bagaimana nasib jalur rel lori angkutan yang saling menghubungkan perkebunan tebu di Kediri. Apakah tenggelam ke dalam tanah seperti candi atau hilang dicuri? Sangat menarik untuk ditelusuri kembali. Ya, dan itu adalah penjelasan singkat dari kelompok kami tentang Waterton yang ada di Kandat. Dan saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih karena telah menonton video singkat yang telah kami buat. Dengan adanya video ini, semoga kalian sedikit mengerti tentang peninggalan Belanda yang masih tersisa di Kandat.